Oke, lanjutin yang tadi ya. Maaf, keputus zoomnya apa? Yang gratis jadinya keputus. Jadi nilai T-nya itu T setengah, kan kita memang rumus orde 1 itu T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Jadi langsung aja masukin nilai K yang udah didapat di sini, kita masukin di sini. Hasilnya 21,65 menit. Satuannya menit. Nih, ini kayak gampang ya. Terus selanjutnya persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya kita masukin aja. Oh iya, karena log C0-nya atau C mula-mulanya, konsentrasi mula-mulanya belum diketahui, jadi kita menghitung dari si tabel. Dari si tabel ya. Jadi tabel itu dia ada log yang ada di sebelah kanan itu tabel di atas. Jadi kita ambil dari situ, itu dianggap adalah si log CT-nya. Terus kemudian sesuai dengan rumus ini masukin nilai K. Sini nilai K yang udah kita cari. Masukin angkanya 2,303. Kemudian channelnya itu pindahin ke kiri. Sebenarnya nggak pindah sih channelnya. Yang dipindahin yang ini. Ini angka ini kita hitung. Setelah dihitung, dipindahin ke kiri jadi plus atau jadi positif. Kan awalnya minus, dipindahin ke kiri jadi positif. Ditambah. Jadi kemudian yang log CT-nya di sini ditambah sama ini, hasilnya adalah ini. Dan kita dapat log channelnya. Ini datanya dari itu ya, dari tabel yang ini. Mau ambil yang mana aja sih sebenarnya boleh, tapi aku ambilnya yang kedua aja. Asalkan jangan salah si nilai K-nya sama nilai T-nya ya. Nilai T sama nilai K-nya jangan salah. Kalau kita ambil data yang 10, berarti masukin C-nya itu C10. Di sini juga T-nya T10. Artinya jangan salah. Kalau kita ambil datanya C berapa itu? Nomor 4. Di situ itu ada C4 ya. Ada C4, berarti masukin T-nya yang di sini ini adalah T4. Kalau aku ngambil datanya dari C10. Pakai datanya T10 juga. Oke, jangan salah. Terus setelah diketahui konsentrasi awalnya atau channelnya, kita masukin aja ke persamaan reaksinya. Yang dirubah itu adalah nilai C. Nolnya, ini. Nah, dimasukin nilai channelnya, terus tinggal masukin nilai B. Di sini nilai B ya, bukan nilai K. Karena kan ini adalah A, sini adalah B kan. Dimasukin nilai T. B-nya ini kita dapat dari si persamaan reaksi. Persamaan regresi. Persamaan regresi. Jadi persamaan reaksinya, ini bukan persamaan garis ya, tapi persamaan reaksi. Persamaan reaksinya adalah log CT sama dengan 1,90 dikurang 0,0139 T. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang beda nggak? Kadang-kadang aku suka sering salah masukin datanya gitu. Ada yang beda nggak? Ada yang udah ngerjain terus hasilnya beda. 0,0139. Atau udah benar ini? Atau ada yang sama nggak? Minimal kalau ada satu orang yang sama, berarti kita udah sama ngitungnya gitu kan. Kalau nomor 1 sama nomor 2, eh, ini kayaknya gampang sih ya. Kayaknya udah tahu semua nih. Oke, udah selesai, aku stop share ya. Ada yang mau ditanyain?
Ada yang beda atau sama? Aku kirim di sini aja deh ini. Oh ada yang mau ngecokin. Karena kan dikumpulinnya kan apa? Kumpulinnya Ahad ya. Maya, jangan lupa Maya. Dikumpulin Maya. Nih ya, file aku nanti tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Yang baru masuk udah kebaca belum file? Ini aku ngirim file di chatbox. Kak, aku pakai HP jadi nggak ada. Nggak bisa ya? Oh iya, Iya, iya. kalau pakai HP nggak bisa, Kak. Ya udah berarti nanti. Chatbox-nya belum ada, Kak. Oh Maya baru gabung sih ya. Yang kirim lagi. Makasih, Kak. Iya. Udah main. Udah, Oke. Kak. Iya. Ini kita membahas kimia farmasi, tapi cuma sedikit banget nih ya. Orang nggak apa-apa ya? Nggak ada dia, Yulita, Ipik, Lanjut, Kak. Lanjut nih. Banyak banget, Pi. Iya. Belum ada, Kak, chatnya. Berisik tetangga, diam dulu. Itu aja. Tengahnya dulu Orang kali yang ya. ah? Yang teori-teori dulu kali, Kak. Hitungannya nanti di akhir. Iya, iya. Kan kalau teori pasti. Iya, hitungan tuh enaknya kayak kita langsung gitu tatap muka gitu kan. Jadi aku langsung kasih unjuk kalkulatornya kan. Bentar aku cari filenya dulu. Ini nggak ke share screen kan ya? Gue nyari filenya Kimpar. Kimpar apa kita Ya, mau? kalau saya screen tuh ada WA-nya, Wong. Bohong banget. Itu dari jawabannya lagi. Kemarin aku yang ada jawabannya yang mana ya? Bentar ya, aku cari filenya dulu. Kakak lama-lama kayak Pak Jun ya. Iya, Nyari file bingung. 40 menit ya nyariin itu doang. Nyariin file. Ya Allah, Pi, dosa, Pi. Ayo, Kak. Jadi mau bahas apa? Maunya Saya apa, lagi Dek? semangat banget nih. Tidur aja gimana? Udah selesai dari rumah aku. Hah? Lagi malam mingguan juga. Iya, iya, Sesuai lagi bahas malmingan ya. malam. Ya Allah, gimana dong? Tidur aja yuk. Aja yang gitu nih UAS nih, bener nih. Iya, ini banyak banget, Pi. Udah lihat belum soalnya? Mabuk Udah, tuh. baru dilihat Masihnya doang. kimia Ada. farmasi teori. Kenapa? Teorinya dulu. Kimia farmasinya yang 68. teori. Kenapa? Kimia farmasinya yang teori. Iya, soalnya Sama yang... nggak sih, Kak? Sama malam kisi-kisinya. Coba deh. Nih aku share screen ya. Sama nggak sih? Yang Rizka kasih sama nggak, Kak, waktu itu? Soalnya Hmm, kalau yang dari kelas pagi udah ada beberapa yang dibahas sama Bu Harpol. Ih, sama. sama ya? Oh, udah ada yang dibahas. Nyampe nomor berapa, Udah. Rizka, dibahasnya? Kemarin sih dibahas udah hampir semua ya, Kak. Cuman emang Hmm. ada beberapa yang dilewati gitu. Oh, mau dong, mau dong. Kelas Rizka ada yang record apa enggak ya? Coba Nah, nih Rizka ya. aja yang jelasin berarti, Kak. Nah, iya udah Rizka, yuk. Share, share, share. Ayo share screen, Rizka. Udah nyampe rumah Nanti, belum? nanti. Nggak ada. Oh, belum nyampe rumah. Udah, tunggu ini kan. Tunggu aku isi dulu. Aku belum sempat ngisi dari kemarin ngurusin tutor dulu. Oh, ya Allah. Iya, sampai 3 hari. Mantap banget. Ditunggu ya, itunya ya. Apa? Ya, nanti Hasil kalau udah tutor langsung menutor, request. tutor sebayanya. Nah, ini ceritanya aku isi sendiri. Tapi, ya, kalau ada yang salah, mohon maaf. Gimana ya? Sebisanya aku gitu kan. Ya, kebanyakan sih teori. Nah, ini aku cantumin juga yang cara mencari persamaan regresi linear pakai kalkulator. Jadi sebenarnya mungkin tipe kalkulator kita beda, tapi apa?
tinggal beda angkanya aja. Kayak misalnya pilih start. Start di aku itu nomor 3. Mungkin di kalian ada nomor yang 2, atau nomor 4, atau 1. Tapi sama-sama start kan. Terus kemudian habis pilih start, kita pilih yang A plus BX. Itu di aku kalkulatornya pencet angka 2. Mungkin kalau yang di kalkulator tipe lain dari aku, angka 3 atau 4, tapi sama-sama A plus BX. Terus masukin tinggal angka-angkanya nih, variabelnya. Variabel itu angka ya. Masukin yang X itu sebagai konsentrasi, absorbansinya itu sebagai Y. Setelah itu pencet AC, terus pencet Shift sama angka 1, klik regresi. Reg itu regresi ya, atau persamaan regresinya. Itu nanti dia dapat namanya intercept. Jadi kalau di kimia farmasi ada namanya istilah baru, yaitu intercept dan juga slope. Kalau intercept itu dia nilai A-nya. Kalau slope itu nilai B-nya. Nah, kalau kemiringan kurva atau kemiringan kurva itu yang diagonal gitu ya, kemiringannya itu namanya slope. Kalau interceptnya itu sebagai A-nya itu apa ya? Kemarin aku baca tuh. Pokoknya intercept itu adalah nilai A, B itu slope. Kuncinya di situ aja. Itu istilah baru. Mungkin kalau yang dari SMA mungkin udah umum ya dengar kayak gitu. Tapi kalau kita kan memang materi kimianya nggak seluas itu. Terus selanjutnya yang pertama itu jawabannya kuvet. Jadi alat yang digunakan sebagai tempat sampel. Jawabannya yang D, nomor 1 kuvet. Kayaknya udah tahu semua kan kuvet bentuknya yang mahal itu. Satunya ini berapa? 1 juta ya. Megangnya sampai tremor. Terus yang nomor 2, pada suatu alat spektrofotometri, sebenarnya ini bukan spektrofotometri, spektrofotometer. Yang benar tuh meter ya. Kalau metri itu adalah metodenya. Mungkin salah ketik kalau alat spektrofotometer UV-Vis dapat melakukan pembacaan secara langsung antara belangko dan sampel. Nah, kemarin kan dijelasin kan sama dosen aku perbedaan antara double beam ya, sama single beam. Kalau yang double beam itu kan dia nggak perlu dikurang-kurangin nilai absorbansi sampelnya. Artinya dia bisa mengecek langsung keluar angka si absorbansi sampel. Itu yang double beam. Yang di IKIVA itu yang kita punya UV-Vis-nya yang double beam. Karena kita nggak perlu ngitung lagi dikurang-kurangin absorbansi sampel belangkonya. Ya kan, kita nggak perlu ngitung lagi, langsung keluar angka. Itu udah murni si hasil sampel. Jadi jawabannya dia yang B, nomor 2 double beam. Kalau yang single beam, dia nggak langsung. Artinya kita ngecek belangkonya dulu berapa, terus kita ngecek lagi sampelnya berapa. Nilai sampel dikurangi hasil si belangko. Itu yang single beam bedanya. Kalau yang triple, quartz, dan penta, nggak tahu sih ini. Kemarin dikasih cuma single sama double. Kemudian yang ketiga, gambar ini adalah gambar apa? Ini gambar kuvet. Gampang banget nih. Terus, oh iya kuvet dari bahannya apa ya? Kemarin silika apa gitu. Aku nanya kok mahal banget gitu. Katanya dari silika dan dia nggak tahu deh, pokoknya mahal gitu. Suatu bahan kimia menyerap pada panjang gelombang 600 nanometer. Nah ini ada di materi, cuman karena aku nggak ada persiapan, aku nggak sempat bikin. Ini ke share nggak sih? Ke share nggak ini dataku? Itu ada di materi uh, apa ya kemarin ya? Instrumen ya? Analisa instrumen kalau nggak salah. PPT-nya kelihatan nggak ini? Apa nggak kelihatan? Belum, Kak. Belum ada. Belum ya? Berarti aku stop share dulu, terus share ulang. Nah, di sini nih. Jadi kan tadi itu kan panjang gelombangnya yang ditanya tuh 600 kan. 600
apa? Bentar. Pertanyaannya mana ya? Nah, nih pertanyaannya. Suatu bahan kimia menyerap panjang gelombang 600 nanometer. Maka warna larutan tersebut adalah, nah kan tabelnya itu ada dua. Ada warna yang diamati sama warna yang diserap. Bedanya apa? Kalau warna yang diserap artinya memang warna itu diserap gitu. Gimana ya? Kalau warna larutan berarti warna yang kita lihat dengan mata kita kan? Berarti yang diamati. Nah, yang ditanya di sini adalah warna larutan tersebut. Berarti yang kita lihat itu. Warna yang kita amati. Untuk yang 600 berarti kan sekitar ini kan, jingga dan biru. Ini, sini. Nih, kan di sini ada 560 sampai 620. Berarti kan kita yang ditanyakan 600 kan? Karena yang ditanyakannya 600, berarti warna yang diserapnya adalah jingga, warna yang diamati adalah biru. Kalau kita ngebayangin warna larutan berarti yang kita lihat atau yang diamati. Berarti jawabannya biru. Ini, analisaku begitu. Benar nggak? Terus, misalnya nih, kalau dalam lingkaran ini ya, itu kan ada 600 di sini kan, antara sini. Nah, yang diserap itu yang ini, jingga ini yang diserap. Nah, yang seberangnya ini, warna yang bertolak belakang dengan si jingganya ini kan biru nih. Nah, yang birunya ini adalah warna si larutannya, atau yang kita lihat ya, atau yang kita amati, yang kita larutan yang dilihat. Jadi jawabannya itu biru. Kalau yang Tapi jingga, Kak, Hmm, Kak kemarin izin gimana? potong kemarin. Hmm, Kemarin Bung Harpol jawabnya jingga. kata Bu Harpol. Iya, kemarin Bung Harpol jawabnya jingga. Alasannya kenapa di situ? Dia bilang ada di PPT dia. Kamu bisa lihatnya di PPT saya. Terus jadinya warnanya jingga ya. Gitu deh, gitu doang ngomongnya. Sama nggak PPT-nya kayak gini? Iya, PPT-nya sama, Kak. Oh, padahal nih warna yang diabsorpsi ya, yang diserap. Kalau ini warna yang diamati. Awalnya aku bingung kan, kenapa dia ada dua warna dan beda banget. Satu jingga, satu biru. Tapi kalau yang diabsorpsi kan berarti yang diserap gitu dalam pikiran aku ya. Terus kalau yang diamati benar-benar yang kita lihat gitu, yang terlihat di luar gitu. Berarti jawabannya apa kemarin, Riz? Jingga ya? Baru- Mungkin karena di soalnya ada kata-kata ini kali, Kak. Suatu bahan kimia menyerap pada panjang gelombang 600. Makanya dia jawabannya jingga, Kak. Karena ada kata menyerapnya kali, Kak. Makanya pakai Oh, warnanya. oh, oh, oh. Berarti kalau misalnya, kalau dosen pasti bener lah ya, masa kita nyalain dosen? Berarti kita ngikutin aja deh tuh. Ntar aku revisi yang ini. Berarti nomor 4 tuh jawabannya yang A ya, jingga. Iya, Terus yang bawah-bawahnya juga sama dong ya, berarti. iya yang bawah-bawahnya pakai yang sama, Kak. Hmm. Nah, kalau suatu larutan berwarna ungu, nah kan kalau dari sini kata triggernya aja nih berbeda. Nomor 9 dia baca. Suatu larutan kan berwarna ungu. Berarti yang diamatinya itu kan ungu ya. Yang terlihat kan. Menyerap warna apa? Ini aja udah berbeda dari kata-katanya dia larutannya sama menyerap. Tapi kalau nomor 4 sama 8 disamain antara yang menyerap sama warna larutan. Kalau nomor 9 jawabannya apa, Riz? Suatu larutan berwarna ungu. Aku mikirnya ini yang diamatin karena yang terlihat. Terus dia menyerap warna hijau. Kalau aku yang ngebayangin. Nih, kalian lihatnya dari sini kan ya?
yang diamati itu kan warna ungu kan, violet. Ini ungu kan, violet. Terus berarti dia itu menyerap warna apa? Ini aku jawabannya. Salah juga. Tapi nggak ada panjang Belum gelombang. Kak, lupa isinya nanti di aku mau nyari screen recordnya dulu. Oh iya, ya, belum diisi ya. Oke. Sementara berarti yang aku anulir, ini aku stop share dulu. Kita share yang jawabannya. Nah, berarti nomor 4, 5, 6, 7, 8. Ini aku nunggu jawaban Rizka aja ya, karena kan memang dosen yang ngasih, kita mah tinggal ngikutin aja. Itu sih analisa aku, kenapa dia menyerap sama warna larutannya itu berbeda. Gitu. Terus ini nomor 9 udah ya yang tadi ya. Jadi kalau larutannya ungu, larutan itu menyerap warna apa? Ada di tabel. Tabel tadi bab analisa instrumen. Kemudian nomor 10, suatu larutan berwarna jingga. Ini sama kayak yang tadi. Jadi dia larutan yang diamati jingga, maka dia menyerap warnanya biru. Nomor 10B. Sementara masih pakai jawaban aku dulu. Nanti kalau misalnya ada info dari Rizka yang udah diisi Bu Harpol, tinggal kita ganti. Kemudian nomor 11, seorang TTK menganalisis sampel yang mengandung kafein. Nah, ini hitung-hitungan. Enggak sih, belangkonya misalnya. Yang ditanya belangko yang digunakan dalam pengukuran. Nah, kalau belangko itu kemarin, kata dosen aku, Bu Ika, itu adalah pelarutnya ditambah dengan si campurannya. Pokoknya dia misalnya dipakainya apa, pelarutnya aqua. Kalau di sini kan pelarutnya aquades kan, ditambah diklorometana. Berarti belangkonya adalah si aquades sama si diklorometana. Sama nggak ini? Ini aku jawabannya nomor 11D. Sama, Terus, Kak. sama ya. Terus nomor 12, ini bisa pakai Excel, bisa pakai kalkulator. Yang penting kita harus tahu nilai Y sama dengan BX plus A. Kalau Bu Ika pakainya BX plus A ya. Dia itu nilai B-nya itu adalah sebagai slope, A-nya itu sebagai intercept. Terus, nah ini udah dikasih tahu sama dia nih. Udah ada persamaan regresinya kan. Sekarang yang ditanyain slope-nya. Slope itu adalah nilai B-nya. Maka jawabannya 0,1201. Yang A. Nomor 12, jawabannya A. Nih kita umpamain ini sebagai nilai B, yang ini sebagai nilai A. Jadi nilai B-nya 0,120. Kemudian nomor 13, kalau ini langkah-langkah pakai kalkulator yang tadi aku bilang tuh, ini langkah-langkahnya. Bisa kalian coba sendiri di rumah, otak-atik gitu kan. Terus nanti hasilnya akan keluar di situ, bisa pilih nilai A, pencet sama dengan. Kalau mau balikin lagi atau mau ngelihat datanya lagi, itu pencet shift sama angka 1. Jadi nanti dia akan ke back lagi ke datanya. Mau kita rubah lagi datanya, konsentrasi. Misalnya ada yang salah gitu, ganti. Itu bisa. Atau ngelihat nilai B-nya sama nilai R-nya itu bisa. Makanya Senin kan aku ada rencana mau praktekin pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya nggak yakin nilai kalkulatornya, ini benar nggak sih gitu, bisa ngecek di Excel. Aku juga kayak gitu. Setelah pakai kalkulator, terus ngecek lagi di Excel bener nggak sih? Nah, ternyata benar, sama. Sama aja. Nah, yang ditanya ini nilai intercept. Nilai intercept itu dia sebagai A-nya. Kalau di kalkulator klik aja A. Itu angka berapa, nanti sama dengan. Nanti dia muncul angka 0,106. Itu udah ya. Ini ya. Kayaknya ini jelas. Karena cuma beda dia konsentrasi sama absorbansi. Kalau yang tadi fisika, dia waktu sama konsentrasi. Nah, yang fisika juga bisa pakai itu ya, pakai kalkulator. Cuman beda
sumbu X sama sumbu Y-nya. Kemudian yang 14, absorbansi. Ini sama ya. Sama, ini banyak nih yang kayak gini-gini. Jadi satu data itu bisa menghasilkan 3 soal. Jadi kalau kita kita ngitungnya salah, nggak teliti, itu bisa salah 3 soal. Yang ini. Kalau yang pertama ditanyain itu nilai A-nya. Ini slope. Slope itu nilai B-nya. Yang kedua nilai A-nya, dia intercept. Yang ketiga nilai X, itu konsentrasinya. Konsentrasi si kafeinnya. Dan diketahui absorbansinya sekian, terus konsentrasinya itu berapa dimasuk. Kalau kita pakai kalkulator udah ketemu persamaannya, tinggal masukin si X-nya. Dengan memakai si Y-nya itu yang pertama, 0,223. Hasilnya 1,0482. Ini udah dikasih tahu loh. Ya kan? Udah ada jawabannya ini. Jadi langsung aja klik yang B, 1,042. Terus, oh iya nih, UVV sama visible kan beda. Beda di panjang gelombang yang diukurnya. Seorang TTK menganalisis kafein dengan cara ini diketahui. Oh, ini untuk warnanya ya. Warnanya. Jadi kayak yang tadi, tabel warna itu, di mana panjang gelombangnya 273. Nah, ini masih ragu-ragu juga nih aku, karena dengar Rizka tadi ngomong, warna larutannya itu bukan warna yang diamati. Bener nggak sih ini? Kita stop share dulu, 273. Nomor berapa, Kak? 15 ya? Iya. Nomor 15 jawabannya sama kok, Kak. Dia nggak berwarna. Oh, sama ya. Karena nggak ada kata diserapnya kali ya? Iya mungkin, Kak. Makanya jawabannya juga nggak berwarna. Soalnya kemarin Hmm. aku sempet ngisi gitu beberapa, cuman ada yang ketinggalan gitu, Kak. Ketinggalan, dari dosennya ngomong gitu ya, cepet ya. Iya. Soalnya jaringan di waktu itu aku Zoom di Kiva, jaringannya astagfirullah banget. Oh, nah kalau yang di sini nggak ada kata menyerap atau diserap, maka dari itu sama kita kan. Jadi jawabannya tidak berwarna. Oke. Jadi kata kuncinya yang ini untuk soal nomor 15 itu si panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 273 nanometer, berarti kita lihat aja warna larutannya apa. Yang diamati ya, bukan yang diserap. Kemudian, nah di sini nih. Nih di sini aku ada sedikit ragu, ya kan. Belangkonya itu Aquades atau Aquades ditambah metanol. Karena sebenarnya kan, Yang D, nah, bisa A, bisa D. Maka dari itu aku ragu. Aku sementara kemarin jawabnya Aquades, tapi nanti aku perbaikin lagi bisa. Jadi yang D ya, nomor 16 ya. iya Kak, dia aku ada sama metanol. Aquades sama metanol. Ya, oke. Nomor 16 yang D. Kenapa pakai metanol? Karena si metanolnya itu berarti kalau ngikutin itu, berarti dia dianggap sebagai pelarut. Kalau kemarin aku ngetik Aquades karena aku mikirnya pelarut utamanya itu adalah Aquades. Makanya metanolnya nggak aku masukin. Tapi sebenarnya secara teori, Blanco itu adalah percampuran dari semua pelarut yang dipakai. Itu kan Blanco. Jadi nomor 16 nih aku revisi jawabannya D. Aquades dan metanol. Terus, nah yang ini juga bisa pakai Excel atau pakai apa? Kalkulator. Itu aku ngitung jawabannya 0,256. Di mana slope itu adalah nilai B. Kalau si nomor 18, intercept itu adalah nilai A. Nih, nilainya 0,5058. Nggak ada jawabannya ini aku nyari. Kadang-kadang gitu aku salah masukin angka ini nih. Tapi setelah aku ulang-ulang kemarin, tetap jawabannya itu 0,5058. Nggak ada. Tapi kalau misalnya mendekati mungkin benar kali ya. Ini kayaknya. Ini yang mendekati nilainya C. Itu kan nomor 18 C, Warpol kemarin. Oh, kemarin udah dibahas ya? Berarti benar ya C ya?
ya Kak. Oke. Terus konsentrasi. Nah, ini konsentrasi yang ditanya berarti X-nya ya. Konsentrasi sampel paracetamol. Berarti yang ditanya adalah nilai X-nya. Nilai kemarin kayaknya aku nggak. 3,953. Itu yang paling mendekati dari yang aku cari. Benar nggak ini, Rizka? Di 19D Kemarin aku kelewat Kak ini gara-gara jaringan. lewat ya. Nanti Nanti aku itu, coba cari iya, teman-teman aku. itu ulang aja yang buat cocokin. Terus nomor 20, ini masih di materi yang tadi, di mana warna larutannya itu adalah tidak berwarna. Di mana dia itu panjang gelombangnya itu kan 244 nanometer. Itu ada di materi. 244 ya. Di sini gimana sih kemarin tidak berwarna. Nah, kenapa aku tidak berwarna itu kemarin karena nggak ada kan di sini tuh. Maka aku jawabnya itu tidak berwarna. Ini kan serapan ini kan berarti menandakan ada warna kan. Kalau nggak masuk range di sini aku tulisnya tidak berwarna. Gitu. Bener nggak sih analisanya gitu? Spektrum warna ini kan ada gelombang-gelombangnya. Kalau misalnya dia nggak masuk angkanya, nggak masuk range-nya, berarti hitungannya tidak berwarna. Itu sih analisa aku masih. Jadi nomor 20 itu aku jawabannya tidak berwarna. Tapi nanti kita nyocokin lagi, Rizka. Terus yang ditanyakan, belangko lagi. Belangko lagi. Nah, di sini disebutin ranitidinnya itu dilarutkan dalam aquades, kemudian ditambahkan lagi HCl 0,1 M sebanyak 2 mili, ditambahin periklorida 5 mili, ditambahin lagi aquades lagi sama ya. Berarti, nah itu dia. Di sini nggak ada tuh. Oh ini ada nih. Di sini jawabannya aku aquades ditambah periklorida ditambah HCl. Jadi jawabannya 21 yang Bener nggak ini? Ini aku cantumin semua pelarut yang dipakai gitu maksudnya. Ada aquadesnya juga, ada selnya juga, ada perikloridanya juga. Terus, oh yang di L beda. Hmm, aku dapat dari mana ya? Jangan-jangan nih aku dapat dari Rizka ya? Jadi ceritanya ini yang di kelas kita, lah kok ini mah materi zaman kita kemarin nggak sih? Muti ada nggak di sini? Oh, Muti lagi kerja ya? Yang di share Muti katanya yang di L itu adalah Muti mungkin salah klik L kali Muti. Learning kita kan lagi ini ya. Hmm, yang lain udah ngecek L belum? Learning. Ini soalnya kayak gini nggak? Kayaknya aku udah Rizka deh ini. Yang lain gimana? Bentar Kak, aku cek dulu coba. Yang dimaksud Muti apa sih deh? Kan learning kita lagi ini kan ya berubah. Itu case yang baru, yang dikirim Muti tuh. Mm-mm. Dia kayak, Nah iya, makanya dia bingung. Kok beda sama yang kakak isi? tapi Ade belum ngeklik ini ya, belum buka yang di e-learning. Kalau yang di learning tuh belum. Iya ya, berarti kita pakai aja yang ini dulu ya. Karena itu beda banget, itu kayak materi
zaman kita kemarin tuh, Bunia, materi kita Bunia kemarin. Tuh kata Mute itu juga mirip Yang aku iya Bu, yang UPS. kayak Muti Bu. Seriusan? Berarti Iya, Bu Ikanya salah ngeklik ya Yul ya? bisa jadi. No kan bener. Bu Ikanya kayaknya salah ngirim deh. Kemarin kan emang kita minta kisi-kisi kan. Berarti kayaknya nggak masuk akal sih pakai gitu Yul. Jadi kita pakai ini aja lah ya. Nah ini nomor 22 sama nomor 23, 24 belum aku isi. Jadi memang kayak sama aja caranya. Terus nomor 25 lebih ke arah banyak teori sih ini. Warna larutan di sini panjang gelombangnya 615. Jadi kita harus kayak hafal banget gitu, range-range-nya itu harus kita hafalin. Kalau misalnya nggak mau ngapalin tabelnya, benar-benar kita hafalin sih soalnya. Feeling aku sih soalnya sama. Ini kan ada 68, berarti kayak diacak gitu. Kita kan 40 soal kan. Jadi patokannya menurut aku soal ini aja. Benar-benar kita cari jawaban yang benar, terus kita apalin deh jawabannya. Kalau memang nggak bisa ngitung atau nggak bisa bingung warnanya warna apa gitu kan. Kayak karena tuh eh, beberapa panjang gelombang kan. Kalau misalnya kita ngapalin juga liar gitu kan kebanyakan. Ngapalin aja soal ini panjang gelombang 615 berarti biru gitu. Nah, kayaknya sih ini benar nih sama, karena nggak ada kata diserap menyerap. Jadi warna larutannya adalah biru. Jadi jangan terkecoh dengan banyaknya tulisan. Di sini kan tulisannya 5 mili, 0,1 M, terus tambah lagi berapa mili itu nggak perlu, karena ditanyakan warna. Jadi fokus ke panjang gelombangnya aja. Panjang gelombang sekian, warnanya sekian. Warnanya ini. Terus nomor 26, belangkonya. Nah, kebanyakan yang ditanya itu belangko, terus warna. Ini kayaknya soalnya Bu Ika sih, kayaknya ya. Yang awal-awal Bu Ika deh. Analisa aku ya. Nih, 510. Itu kan nggak ada pengaruhnya. Jangan terkecoh. Berarti kita fokus ke belangko. Belangkonya itu adalah etil alkohol 70% atau etanol. Etanol atau etil alkohol sama ya, itu nama lainnya. Itu nama dagangnya etanol, tapi nama IUPAC-nya etil alkohol. 26C, etanol 70%. 27, 28 akan 3 soal terus nih. Kalau ada kayak begini, kalau enaknya sih ngitung pakai kalkulator. Karena kalau ngapalin, banyak banget soal kayak gini. Dan itu mirip-mirip, bisa jadi human error, bisa jadi kita ngisinya tuh salah. Mendingan kita hitung, bawa kalkulator kita hitung. Terus nomor 30 masih seputar warna. Panjang gelombang sekian warnanya apa? Itu warnanya ungu. Atau kita apalin aja tabelnya. Warna ini panjang gelombang sekian warnanya ungu. Terus LBS. Nah, LBS itu pada titrasi nitrimetrik itu kan LBS itu kan yang di atas kan ya. Kalau LBP itu yang membakukan. Nah, yang di LBS itu berarti kan yang di buret. Itu ada di materi, yaitu sodium